Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Yosi Rose. Judul kisahnya adalah Kaya Mendadak Setelah Bertemu Orang Bunian. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi janjiku pada pembaca CHDKN, aku ingin berbagi cerita tentang orang bunian kembali. Tapi kali ini ceritanya berbeda dari cerita orang bunian yang sebelumnya. Cerita ini aku dapat dari abang angkatku yang orang tuanya tinggal di Gunung Tua, Sumatera Utara. Kejadiannya tahun 1985. Kita mulai bercerita ya. Di tahun 1985, Gunung Tua masih belum banyak pemukiman seperti sekarang ini. Dikelilingi hutan yang masih asli dan dihuni oleh makhluk gaib. Salah satunya orang bunian. Kebetulan orang tua kakak angkat saya, sebut saja Bang Ahmad, yang namanya disamarkan, tinggal di salah satu pemukiman di daerah Gunung Tua. Bang Ahmad tidak menceritakan letak pemukimannya di mana. Menurut warga sekitar, pemukiman warga ini bersebelahan dengan kampung gaib orang bunian. Mereka sering menampakkan diri mereka di siang hari. Kadang mereka membeli kebutuhan mereka seperti beras, sayuran, dan yang lainnya dengan cara barter dengan barang yang mereka bawa. Ada juga yang membeli dengan uang. Nah, orang bunian di Gunung Tua memiliki hidung yang tak lazim dari orang bunian yang lainnya, yaitu memiliki hidung terbalik. Jadi, lubang hidungnya ke atas. Bisa dibayangkan kalau lubang hidung ke atas. Terus kalau lagi pilek atau ada hujan, nah bagaimana? Pasti tersedak terus itu hidung. Wujudnya sudah sama seperti kita. Pakaian yang mereka kenakan sama seperti yang kita pakai. Menurut Bang Ahmad, orang bunian itu kehidupannya melebihi dari kehidupan manusia. Mereka bisa memiliki rumah mewah terbuat dari emas 24 karat, memiliki mobil mewah seperti yang dimiliki Rahmi Ahmad, dan bahkan ada yang memiliki pesawat jet pribadi yang mewahnya melebihi pesawat jet milik Syahrini. Suasana di perkampungan orang bunian itu selalu terang dengan lampu jalan melebihi suasana Jakarta di waktu malam hari. Oh, jadi orang bunian di sini yang dimaksud penulis ini seperti penghuni makhluk menghuni di dimensi lain, mungkin seperti itu. Saya pribadi pernah mendengar beberapa cerita tentang kota-kota gaib seperti Saranjana
Memang peradaban mereka lebih maju dari apa yang dituturkan oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Singkat cerita, suatu hari di sebuah pasar, pagi itu para pedagang sudah sampai di pasar dan sibuk menata barang dagangannya sebelum para pembeli datang. Semua kebutuhan pokok dijajakan di pasar itu. Maklumlah, saat itu hendak belanja ke kota saja harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi dengan adanya pasar ini, warga pemukiman tidak perlu jauh-jauh ke kota lagi untuk berbelanja bahan pokok sehari-hari. Pasar ini hanya buka seminggu sekali. Satu persatu para pembeli mulai berdatangan ke pasar untuk membeli segala kebutuhan pokok. Memang masih sedikit orang yang datang karena waktu masih pagi. Pasar terlihat belum begitu ramai dikunjungi pembeli. Kebetulan Bang Ahmad ada di pasar itu, menemani ibunya sedang belanja kebutuhan pokok menjelang tengah hari. Entah dari mana datangnya orang itu, dengan sekedip mata saja pasar menjadi ramai dikunjungi orang. Para pedagang tak menyadari bahwa pasar kedatangan orang Bunian yang ingin berbelanja. Para pedagang hanya berpikir bagaimana dagangnya laku habis terjual hari ini. Warga yang sudah tahu akan kedatangan orang Bunian terlihat santai saja dan berbaur dengan orang Bunian. Para pedagang sibuk menawarkan dagangannya. Salah seorang pembeli yang merupakan orang Bunian itu menghampiri si pedagang hendak membeli sayuran. "Berapa sayurannya, Kak?" tanya si orang Bunian. "1.000, Kak," jawab si pedagang A. "Gak bisa 500, Kak?" tanyanya kembali. "Oh alah, Kak, modalnya aja gak dapat, belum buka dasar," kata si pedagang A. "Jadi gak bisa 500, Kak," ucap si orang Bunian mengulangi penawarannya pada si pedagang A. "Gak bisa," si pedagang A menjawab ketus. Kemudian berlalulah orang Bunian itu dari hadapan si pedagang A dan keanehan terjadi. Tak satu pun orang yang mau membeli barang dagangannya. Si pedagang A ini heran. Kenapa setelah orang itu pergi tak ada yang mau beli barang dagangannya? Katanya dalam hati. Sementara pedagang lainnya dihampiri juga oleh orang Bunian. "Kak, kunyitnya berapa satu biji?" tanya orang Bunian. "1.000, Kak," kata si pedagang B. "Bisa 500, Kak?" tanya si orang Bunian. "Ya udah, Kak, ambillah, hitung-hitung buka dasar," kata si pedagang B. Setelah selesai bertransaksi, orang Bunian itu pun berlalu. Tak lama kemudian mendadak si pedagang B didatangi banyak orang Bunian hendak membeli barang dagangannya, hingga si pedagang B kewalahan melayani orang Bunian. Sekejap saja barang dagangannya semuanya ludes, habis terjual tanpa sisa, dibeli oleh orang Bunian semua. Si pedagang B tak menyangka kalau barang dagangannya akan habis. Ia terkejut karena uang yang dihasilkan menjadi berlipat-lipat jumlah uangnya. Sementara si pedagang A barangnya dagangannya masih utuh. Karena heran, pedagang A mendatangi pedagang B yang sedang membereskan tempat ia berjualan karena barang dagangannya sudah habis. "Kok bisa habis daganganmu, Kak?" tanya si pedagang A dengan heran. "Iya, Kak. Gimana jualan Kakak? Sudah habis?" kata si pedagang B. "Belum. Dari tadi gak ada yang mau beli. Tadi ada yang mau beli sayuran, tapi gak jadi beli. Masa ditawar 500 perak? Ya gak kukasih lah," jelas si pedagang A. "Aku pun tadi begitu, Kak. Ya aku kasih aja. Tapi lihat, Kak, jualanku habis dibeli sama orang. Aku rasa itu bukan orang biasa kaya kayak kita ini, Kak," ucap
si pedagang B sambil kemas-kemas tuh ulang. "Minggu depan kan kita kemari lagi. Nanti kalau ada orang menawar barang kita, kasih aja kak. Yang penting barang dagangan kita habis dan kita pulang bawa uang banyak," saran si pedagang B pada si pedagang A. Pedagang A pun menyetujui saran dari pedagang B. Untuk hari ini pedagang B sedang beruntung karena barang dagangannya habis. Sementara pedagang A tidak berhasil membawa pulang uang ke rumah karena barang dagangannya masih utuh. Semenjak menolak tawaran orang bunian itu sampai pasar tutup, tak ada satupun orang yang membeli. Akhirnya para pedagang berkemas dagangannya karena pasar sudah tak lagi dikunjungi orang dan minggu depan akan kembali ke pasar ini lagi. Jadi mungkin pasarnya ini pasar mingguan ya, gak setiap hari. Menurut Bang Ahmad, orang bunian itu bisa memanggil teman-temannya untuk memborong barang dagangan para pedagang di pasar. Tak ubahnya seperti semut. Ketika semut menemukan makanan, pasti si semut akan memanggil teman-temannya untuk membawa makanan itu sedikit demi sedikit hingga makanan itu habis dibawa ke sarangnya. Begitu juga cara orang bunian membeli barang dagangannya di pasar. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu. Pagi itu kembali para pedagang, termasuk pedagang A dan pedagang B, datang ke pasar seperti biasa untuk menjajakan barang dagangannya, berharap habis terjual lagi. Pagi itu belum banyak pembeli yang datang ke pasar. Menjelang tengah hari, pasar itu mendadak ramai dikunjungi oleh orang bunian. Salah seorang dari orang bunian kembali mendatangi si pedagang A. "Berapa kunyitnya satu biji kak?" tanya orang bunian. "1.000 kak," jawab si pedagang A. "Aku cuma punya uang 500 perak," kata orang bunian tersebut. Karena teringat kata pedagang B kalau ada orang yang menawar dagangan kita, dikasih aja. Siapa tahu barang dagangannya habis. Dan pedagang A ingin membuktikan saran pedagang B. "Ambil aja kak, gak usah bayar pun gak apa-apa," kata si pedagang A pada orang bunian itu. Setelah mengambil kunyit yang dibelinya, orang bunian itu pun berlalu dari pandangan si pedagang A. Benar saja apa yang dikatakan pedagang B. Beberapa saat orang yang membeli kunyit itu menghilang, tiba-tiba saja tempat si pedagang A dikunjungi begitu banyak orang untuk membeli barang dagangannya. Si pedagang A hampir kewalahan melayani orang bunian yang datang untuk membeli barang dagangannya. Tak sampai 15 menit saja barang dagangan si pedagang A sudah habis terjual. Begitu juga pedagang B, barang dagangannya pun habis terjual, diborong oleh orang bunian. Uang dari hasil jualan pun menjadi berlipat-lipat jumlah uangnya. Si pedagang A tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seperti mimpi saja, barang dagangannya habis terjual. Setiap minggu si pedagang A selalu datang ke pasar itu dengan membawa pulang hasil yang memuaskan. Dari hasil berjualan di pasar itu, si pedagang A bisa memiliki rumah mewah beserta ladang beberapa hektar. Demikian kisah seorang pedagang di pasar Gunung Tua yang menjadi kaya karena dagangannya dibeli oleh orang bunian. Informasinya, cerita ini bersambung ya. Ya mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita dan penyampaian.
Untuk penulis Mbak Yosi Ros, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini, biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi ya. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.